Yang lebih parah ini. Berubah. Jangan Umar aja. Terus ininya nggak di sini lagi. Allah. Gimana itu? Ya boleh sih, boleh. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutus sholati samaniyatun. Taharatul hadasaini wa taharatu anin najasati fis saubi wal badani wal makan wa satrul aurati wa istiqbalul kiblati. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal selanjutnya akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Jadi ketika mau sholat, syaratnya ini harus terpenuhi dulu, ya. Syaratnya harus terpenuhi, nanti sholatnya menjadi sah. Ini menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, ya, syariat berarti. Fikih ini larinya syariat. Nanti habis fikih tauhid, ada hakikat. Tauhid. Syariatnya dulu dirapin, ya. Enggak misalkan sholat nih, hakikatnya udah tinggi. Jadi sholat pakai kaos dalam doang, pakai sarung, pakai kaos dalam. Jadi imam di masjid doang. Nah itu sah atau sah emang, tapi hakikatnya ya menurut syariat di imam itu aman. Iya, daripada yang pakai jubah udah larinya kemana? Bar, diskotik. Di Dubai yo. Di Dubai. Wih, itu pakai udang-udang, pakai jubah kok lari ke diskotik. Iya, dan ini pakai kaos dalam doang, pakai sarung sholat ke masjid. Jadi imam lagi. Nah, itu mah biasa lah. Apa namanya? Kalau di rumah misalnya pakai kaos kutang gitu doang, tapi bawahnya sarung tuh masih boleh sih ya? Ya kalau laki-laki boleh, cewek nggak boleh. Iya. Laki-laki boleh. Baik, gimana pakai kayak gitu? Kalau di rumah enggak, kan di rumah ada baju kutang, kadang ibu mau pakai, iya. ntar nggak bisa sholat. Yang penting mana nanti syaratnya nih? Mana yang pertama nih syaratnya? Toharatul hadasaini, suci dari hadas dua. Dibahas hadas itu kan ada dua ya, ada hadas besar, ada hadas kecil. Kalau hadas besar kita lagi punya junub. Kalau hadas kecil berarti tidak punya apa? Wudu atau belum bertayamum. Nah, itu hadas kecil. Ya, tapi kalau nggak ada air kan larinya kemarin ya, tayamum semua dua-duanya. Masa mandi nggak ada air tapi mandi junub pakai air mandinya? Nah ada air berarti lah itu. Ngebingungin. Nah, yang pertama harus suci dari hadas dua. Badan kita berarti kan ya, karena hadas mah adanya di badan. Gitu. Tidak terlihat, itu tidak terlihat. Iki belum punya wudu nggak ketahuan sama ya. Umar belum punya wudu nggak ketahuan. Gitu. Nah itu terlihatnya sama diri kita sendiri. Kita rasakan caranya gimana? Kalau sholatnya masih ketika takbir Allahu Akbar, kesininya kepikiran dunia aja. Nah itu mandinya belum benar berarti. Kalau enggak wudunya acak-acakan. Sembarangan tuh. Kepikiran terus lagi ya. Apalagi habis desain ya. Iya beda aja. Kartunya di ujung depannya kasih hidung. Masih ujung depan kasih hidung. Itu berarti wudunya kurang benar atau mandi junubnya ada yang belum benar ya. Ulangi lagi mandi junubnya. Dirapihin lagi mandi besarnya ya. Wudunya juga dirapihin. Nah nanti kalau udah rapi, insya Allah sholatnya diikut rapi. Jadi nggak baru dia takbir udah mikirin utang. Yang banyak utang, yang habis beli mobil mikirin mobil. Woi nanti nih sore-sore kan ini jalan-jalan nih, gede. Yang baru beli motor mikirin motor. Yang baru nikah tuh mikirin nikah.
Gitu ya. Terus apalagi yang lupa, wih sholat, keinget naruh kunci di mana jadi ingat. Kayaknya Iya. kunci ada di laci nih. Ingat ya. Udah sholat buru-buru dibuka, bener. Wih, dapat ilham. Tapi begitu ya? Hah? Begitu. Ya itu, mungkin hadasnya masih ada dua-duanya. Tapi bagus kan? Jadi ingat. Jauh. Tadinya lupa. Oh iya ya, kalau bisa yang gila mending sholat, nanti inget nih. Yang udah gila nih, sholat aja gitu, insya Allah nambah gila. Nah ya, hadas pertama tadi apa? Suci dari hadas dua, Hadas baik dua. hadas besar maupun hadas Ada kecil. harus bersih, harus suci. Yang kedua, suci dari najis. Najis. Wow, pokoknya dari najis tuh, najis kecil, najis sedang, najis besar ya. Muhafafah, mughalazah, mutawasito ya, itu harus bersih, harus suci. Apanya? Pisau bajunya, pakaiannya, mukena kalau cewek ya, mukena mau kagak, pokoknya harus bersuci. Mau kena, mau kagak. Kalau kita kalau pakai jubah gamisnya harus suci ya. Kalau ada apa tuh digantung suka ada bekas Apa? ring itu tuh nyamuk iya. nyamuk yang hitam. Nah itu cuci dulu. Kalau udah dicuci belum dapat aja ya udah nggak apa-apa ya, dibersihin dulu. Nyamuk gitu. Itu hitam yang bintik-bintik itu nyamuk. Oh. Iya, dia udah kebanyakan darah nih, dibuangnya di situ di baju kita. Yang baju bau tapi ya. Baju wangi enggak ada nyamuk, yang bau-bau lah pokoknya. Gitu. Atau ada bekasnya cicak bajunya, nah udah cuci aja ganti. Banyak ini bajunya, wede selemari sampai penuh ya, sampai muncung keluar. Aduh. Itu baju nanti jadi pertanggungjawaban ya. Baju, iya makanya kalau yang udah meninggal bajunya suka dikasih-kasihin ya, Iya. ya kan? Tuh, suka dikasih-kasihin itu bagus, yang bagusnya gitu. Kalau bisa mah sebelum meninggal dikasihinnya. Kita tanya dulu tuh, makanya ke malaikat Ijrail telepon. Bonding kan? Ya kalau udah mulai sakit parah ya, wah langsung panggil cucu-cucu kita. No, baju kakek ambilin semua. Wede. Sarung kakek no BHS ambilin ya. Duit kakek ambil jangan lah buat nyolatin itu. Ya sembuh habis itu. Iya. Udah gak ada lagi. Coba ambilin lagi di baju. Itu beli lagi tuh. Nggak usah diminta lagi lah. Dibalik. Makin banyak baju kita, makin banyak yang dihisabnya gitu. Pokoknya harta kita makin banyak, dihisabnya makin lama. Gitu. Nabi Sulaiman dengan nabi yang lain kan lama jaraknya, bedanya 1500 tahun. Hisapnya itu. Iya. Yang lain udah beres, nabi mah ya, yang lain Nabi Sulaiman belum. Waduh, saking banyaknya ditanya lagi. Iya. Sama kita kan nanti, makanya jangan banyak-banyak hartanya. Bagi-bagi aja dah. Baju 3 aja ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Secukupnya gak usah pakai aja. baju. Iya secukupnya benar. Baju secukupnya, secukupnya apa? Secukup lemari lagi, penuh lemari. Secukupnya, sendal secukupnya ya, gitu. Biar apa tujuannya? Biar nggak banyak hisabannya. Kalau udah nggak kepake nih, udah nggak muat, bagiin kan. Ya. Ini udah nggak muat, kayaknya di lu muat gitu. Ih, gua nggak pakai baju bekas, besok nih teluh. Jarang, tapi banyak diterima aja, bagus Maya. Bagi baju-baju bagus Maya ki, wih, gitu. Siapin baju yang udah nggak kepake, kasih. Ada bencana, bawa ke yang bencana tuh. Dia kan paling membutuhkan mereka, ya. Karena buat apa ada bencana nyelamatin baju, kayaknya jarang. Iya sih. Ya, misalkan Bawain baju. Gunung Semeru tuh pasti yang diambil duluan anak. Tapi kalau yang duluan ngambil baju itu orang gila kayaknya. Wih, baju ambilin baju. Ya astagfirullah, dunia Allah bisa dicari ya. Iya. Ini anak mau ditinggalin, baju diambilin. Astagfirullah. Ya. Tuh baju. Wal badani, badannya juga ya. Kalau ada najisnya dibersihin dulu ya. Nah, badan, wal makani tempatnya dia harus suci ya.
tempat mau sholatnya sejadah. Kalau pakai sejadah, sajadahnya harus suci. Kalau pakai karpetnya harus suci ya. Kalau misalkan najisnya jauh nih, sejadahnya kan gede, misalkan 15 meter. Najisnya di sana jauh kan ya. Gak apa-apa, belah sini yang gak ada najisnya, yang penting begitu. Kalau sholat dipakai misalkan di perjalanan dulu, tapi sekarang udah jarang sholat di perjalanan ya. Musola udah banyak. Kalau dulu sih iya. Misalkan dulu pengembara iki ngembara nih dari Pasirandu ke Inggris naik kuda di tengah perjalanan sholat pastikan ya, nggak bakal nyari musola, dulu mah nggak ada. Nah itu dilihat-lihat kalau ada bekas caca ya apa? Kambing kan caca ya. Iya, waduh awasnya ada kambing caca. Cek dulu. Iya. Sendalnya takut ada bekas cicak ayam. Cek dulu awas. Nah, itu dicek lah. Tempatnya dicek, sendalnya juga dicek. Nah. Zaman dulu tapi ya, sekarang udah banyak musola lah. Nggak kayak gitu kayaknya. Udah canggih sekarang mah. Sholat online ada nggak sih? Nggak ada lah. Sholat online. Aduh, kacau sih ya. Itu yang kedua ya, suci dari najis. Biar sholatnya khusyuk, tenang, khusyuk ya, nggak gurung khusyuk, nggak mikirin dunia aja ya. Lagi sholat dia mikirin dunia, giliran lagi di kamar mandi mikirin akhirat. Itu sholawatan di kamar mandi, iya di WC, sholatullah, aduh. Ampun. Balik. Masih mending itu sholatan, ada yang baca Quran di dalam kamar mandi. Waduh, tuh. Yang ketiga, wasatrul aurati. Yang ketiga, menutup aurat. Jelas aurat ditutup ya. Laki-laki dari pusar sekeliling pusar sampai ke lutut ya, sekeliling lutut tuh harus ketutup. Berarti sholat pakai celana katung setengah itu ya? Boleh. Yang katung itu mah diadakan ya, iya segitu. Yang penting di bawah lutut, terus pakai kaos dalam aja. Ini, cak Allah terkawali baju gitu. Tahunya bajunya bagus-bagus, jas. Bukan dipakai, bukan kayak gitu. Giliran kondangan, bau pakai batik, pakai jas, pakai udang-udang. Doanya khusyuk. Aneh ya. Biar Allah kasihan sama kita. Enggak, kata Allah bukan kasihan gitu. Aduh. Wasatrul aurah, menutup aurat. Cewek mah udah khusus ya. Di kita mah ada pakai mukena ya. Kalau di negara orang enggak ada mukena. Ya. Oh iya. Iya, dia baju kurung. Hitungannya baju kurung itu. Terus pakai sarung tangan kan ya. Kaos kaki. Terus pakai apa tuh? Cadar. Wih, cadar. Kalau yang pakai cadar gitu dia nggak perlu pakai mukena. Iya, itu mah udah kalau bajunya udah benar-benar itu kan ada baju kurung itu ya. Itu mah udah boleh langsung dia sholat. Mukena mah di kita doang aja. Iya. Kamu di Arab enggak? Di Arab enggak. Orang kita yang pakai mukena di Arab. Pada bawa mukena orang kita. Oh di dia mah kayaknya enggak. Baju kurung langsung itu udah langsung sholat bisa gitu kan, baju kurung itu ya semua yang ketutup langsung sholat tuh dia bisa. Wudunya dicopot dulu. Kayaknya masih punya wudu ya. Iya kalau wudu mah dicopot dulu. Itu basah kalau kemana. Langsung Iya. Tapi jangan dibikin beban buat perempuan, ya. Jangan dibikin beban. Harus kalau mau jalan-jalan harus bawa mukena, nggak usah dibikin beban ya. Mukena kan sekarang ada yang disempelin itu ya, jadi kecil. Sampai kecil, dibuka gede. Woi, luar biasa kan. Tuh. Ada mukena yang kecil segini kan ya, mau jadi lebar tuh kemana-mana. mukena traveling. Iya, nutupin 5 orang. Iya. Wastiqbalul kiblati, yang keempat menghadap kiblat. Nah, kita kiblatnya untuk daerah negara Indonesia ini ke sebelah barat tapi agak serong dikit ya. Barat apa tuh namanya? Serong dikit.
sih kita? Barat laut apa Barat daya. barat daya? Barat daya sih. South East Asia kita. Barat laut lah ya. East. Ya pokoknya Indonesia ngadepnya ke sana semua. Nggak ada Indonesia ngadep ke timur ya. Iya. Kalau mau belakangin nggak boleh ya? Nah, nggak boleh lah. Kan kalau muter sama. Nih, tapi kan jaraknya lebih dekat ke barat. Oh. Iya, kita hitungan misalkan kita ke sono. Iya, muter emang bumi puter nih. Tapi kan ke sana lebih jauh hitungannya. Melewati Antartika, Iya. Gunung Sapana, Amerika. Aduh, kalau ke sono kita nggak melewati jauh-jauh, cuman Malaysia doang udah langsung Arab. Nah, langsung. Jadi kalau di Ka'bah makanya muter salatnya kan ya. Karena menghadap Ka'bah. Sebetulnya kiblat kita kan Ka'bah. Cuman untuk Indonesia kalau dihitung jarak lebih dekat ke barat daya. Iya, sholat. Barat daya apa barat laut sih? Barat. Jadi nyerong dikit itu baratnya. Enggak dilurusin ke baratnya enggak. Hitungannya ada tuh. Beli itu aja kompas yang kiblat itu. Kalau nggak di HP kan ada download ya. Dicek, dilihat, hati awas kompasnya nih. Kan suka error kadang lokasi itu. Yang lokasinya dibenerin dulu, dicek, tungguin dulu. Wah, nyerong nih rumah kita. Berarti sholatnya nyerong nanti, sejajar diserongin. Gitu. Masjid nih di masjidnya. Oh, ini masjid itunya salah nih, serong nih, kurang kiblat. Ya udah nyerong semua tuh nanti ikutin. Pas ngebangun Masjidnya mah jangan, udah kitanya aja. Kan ada yang banyak yang masjid jarang gitu. Kok kiblatnya ini apa waktu pertamanya nggak pakai kompas? Kayaknya enggak, langsung bikin aja. Kan di perumahan mah kadang tanahnya karena sesuai itu ya, dibikin aja dulu ya kalau kaplingnya segitu. Nah ketika pas dicek kiblatnya, salah ini kiblatnya melendung gini. Ya udah melendung semua, ayo becok ya. Harus itu, kecuali sih di kapal, lagi di kapal laut. Kan kapal laut mah ombang ambing kemana-mana ya. Iya. Nah itu pertama dong nih, dicek kiblat dulu, udah sholat, ntar udah katanya jalannya nggak lurus kan ya, kapal laut. Belok ini, belok muter gini apa guling-guling? Kegulung apa gitu. Di kapal feri gitu ya. Di kapal pesawat ada yang itu juga, di pesawat ada yang sholat di pesawat ya. sholatnya duduk kan? Iya ada sih, ada ya. Iya. Yang jauh perjalanan jauh, sholat di kapal boleh. 9 jam Di pesawat ya, pesawat. Nah itu dia guys kiblatnya gimana? Jangan nggak pas ada sholat, Allahu Akbar. Turbulensi di tengah kursi itu. Gelinding ya, gelinding. Terus mau turun apa namanya? Turun landing. Wah, kamu gak aja bingung mau lewat. Gimana nih? Keluarin aja tuh, lempar dan sholat di luar aja bang. Nggak usah jadiin apa ya, patokan tetap ya menghadap kiblat itu. Ketika kita ya di rumah seperti ini lagi tenang di musola, itu jelas itu mau musola mah pasti harus menghadap kiblat. Ya, gitu. Jangan kalau di sholat di kapal nih pesawat harus menghadap kiblat. Oh kacau dunia. Kode aja gitu kita naik kodenya. Udah geser-geser. Antengnya kapalnya belok gitunya geser ya. Iya. Belok geser. Iya. Kalau ada imamnya gimana sih? Yang ke selanjutnya yang berapa ini tadi? Oh yang kelima nih. Waduhulul waktu masuk waktu. Masuk waktu bahtiyah lah. Datang sholat zuhur, sholat maghrib jangan zuhur datang, asar udah duluan. Widih. Baik, kok kamu udah asar? Zuhur udah kemarin saya. Bow. Apalagi maghrib seminggu. Bow, hebat banget. Usolli fardal maghribi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Seminggu Allah. Enggak, itu mah gak ada jamnya ya, palsu. Sholat maghrib seminggu. Enggak. Pokoknya datang waktu sholat zuhur lah ya. Waktu asar, maghrib ya maghrib, isya ya isya, subuh atau subuh. Jangan subuh isya. Apalagi yang rajin, zuhur udah sholat semua, asar udah, maghrib udah, isya udah. Pas ditanya kok nggak sholat di asar, tadi udah semua saya mau. Satu. Kalau itu
misalnya kita semalamnya kerjanya Ya. capek nih, gitu kan. Terus bangunnya telat dikit sama sholat subuh, itu masih boleh sholat subuh ya? Boleh. Subuh bangun nih. Ya. Tengah 6 ya. Soalnya Udah udah sholat. matahari, Iya, tapi- sholat. Nggak apa-apa ya? Gak apa-apa sholat. Kan itu kebangunnya kecapean gitu ya. Iya boleh. Boleh ketiduran itu namanya. Iya, ketiduran boleh. Tapi langsung sholat ya, jangan Iya. ngopi dulu. Ngopi, ngerokok, makan nasi goreng. Aduh, Lihat gitu. matahari dulu. Lihat matahari dulu, foto-foto dulu, update status. Ya ampun. Itu mah ngabisin waktu kata Allah, berdosa itu nanti. Bangun langsung wudhu ya, mandi, wudhu aja langsung wudhu, sholat subuh. Beres sholat subuh, doa dulu, jangan langsung makan. Doa sebentar, baru makan. Nikmat dunia ya. Yang keenam, wal ilmu bi fardiyatiha. Harus tahu fardu-fardu sholat. Nanti rukun sholat jadi belum dibahas, nanti dikasih tahu. Itu harus tahu. Jadi ketika sholat mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang sunnah hayat, sunnah abad gitu. Ya, nanti harus tahu itu. Tapi ya masa ntar sholat nggak tahu ini apa hukumnya? Wah, ini hukumnya sunnah nggak usah. Padahal takbiratul ihram mau wajib. Wah, dia nggak pakai sendirian. Yang lain Allah apa dia? Keren sih. Keren. Aduh. Iya, berubah. Gawat tuh ya kayak gitu ya, kacau kan? Takbiratul ihram dia takbir. Allahu Akbar. Wede. Ya boleh emang. Daripada dia gini doang. Kamu angkat tangan doang, nggak ngomong takbir juga ada. Dia angkat tangan. Langsung gini. Iya. Jadi kuda. Oh, berubah. Allahu Ngomongnya kayak Akbar. Wih. Ya boleh sih seperti itu, gitu. Boleh, Boleh. gitu. Iya, yang nggak boleh itu gini doang. Diem aja, tiap yang wajibnya mah ngomongnya takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Itu nanti kita bahas belakangnya. Lanjut, yang ketujuh. Ya yang ketujuh ini, yang ketujuh wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnatan. Tuh, jangan sampai fardu dijadikan sunnah. Itu yang ditakutin. Ya, fardunya kan takbir, ngucap takbirnya itu Allahu Akbar. Itu yang fardunya. Nah, fardunya nggak dibawa, angkat tangan dong. Kalau yang nggak bisa bicara? Atau itu mah udah nggak bisa bicara emang ya. Nah, kecuali itu tuh yang nggak bisa bicara. Buka tahu. Bener-bener nggak ada bahasa deh ya. Diam baik. Giliran keinjak orang mau. Yo, nipu nih. Kesirap kan. Kesirap. Keinjak orang Dalam ngomong. hati juga nggak boleh kan? Dalam hati nggak bisa kan diucapkan dia mah kauliyun. Nanti masuknya fardu kauliyun, rukun kaul yang diucapkan. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca tahiyat, at-tahiyatul, membaca surat Al-Fatihah itu kaul. Membaca salam, membaca sholawat kepada Nabi. Salam itu pas Assalamualaikum warahmatullah. Dia nggak nengok, cuman tapi dia baca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak nengok ya. Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Boleh sah. Malah cuma nengok doang yang nggak sah. Nengok doang. Diucapin walaupun pelan ya. Assalamualaikum. Boleh. Terus pelan aja gini aja deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Brengsek dulu brengsek. Yang kanan dia nengok kayak yang musuh di kanan, musuh dia nggak mau nengok. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kata musuhnya, wow, ngajak ribut. Kan ada yang gitu ya? Iya. Nggak ada kayaknya nggak ada. Ya tahu deh. Ada aja lah. Ya. Nah itu fardu dijadikan sunnah jangan biasa. Tapi kalau sunnah dijadikan fardu bagus. Kayak tadi kan ngangkat tangannya sunnah ya. Allahu Akbar boleh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang lebih parah ini. Allahu Akbar. Berubah. Jangan umar aja. Allah. Terus ininya nggak di sini lagi. Allahu Akbar.
Gimana itu? Ya boleh sih, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ya. Oh gini. Waduh. Ya. Imam kenapa? Kata makmum. Habis pusing digusur tanahnya. Ya. Kata caranya. Cuman itu kalau bikin orang ketawa mau batal lah. Wah imam ngelawak nih imam. Allahu Akbar. Ini. Kalau urusan kan ini ke sunnah kan naruh ini di sini sunnah. Ada yang begini ya kan? Ada yang begini nggak? Pusing ya. Pusing, punya utang. Betul. Ada yang begini, ada yang masukin ke kantong ya, masukin kantongnya kantong. Wih di. Gini. Ada yang gini ya. Ini ada ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih di. Imam kedinginan. Udah. Yang ketujuh, terakhir ya, 8. Yang ke-8 ijtinabul mubtilati, menjauhi yang membatalkan sholat. Jelas, jauhin itu. Contoh, kita lagi sholat, anak kecil lari-larian aja, kita nggak khusyuk, jauhin, kita yang nyala misalnya. Makanya anak kecil kalau sholat jangan di depan, suka ganggu yang sholat, nanti nggak khusyuk sholat. Ini suka kenceng banget. Oh, iya benar itu. Bikin enggak itu nggak khusyuk kan ya? Amin. Bung Kiki ikutan. Dulu juga kita begitu waktu. Oh, pantesan itu kok karma. Jadi kayak udahlah ya dulu ya gitu. Tuh malah ngomong gitu kan ya. Nah, makanya jangan sampai jauhin yang kayak gitu, jauhin. Atau suara-suara yang membisingkan ya. Kita lagi sholat ada yang makan petasan. Bukan bismillah. Aduh. Malah pegang dada. Aduh. Nah, yang jantungan bisa meninggal kalau kaget-kagetan. Jauhin pokoknya yang membatalkan sholat atau rukun yang sebentar dijadikan lama. Mana rukun yang sedikit seperti ruku. Dia jadi imam ruku. Jadi imam kan sholatnya harus buru-buru karena apa? Kasihan makmum di belakang banyak kerjaan di rumah. Iyalah, terutama yang kerjanya sholat Jumat tuh ya. Ini rukunya lama, 500 bacanya. Subhanarabbiyal adzim wa bihamdi subhanallah. Terus pakai yang ini lagi dipasangin subhana rabbiyal azim. Itu mau udah disuruh aja sama yang di belakang kayak seru dulu. Wah. Astagfirullah, udah gitu nggak boleh. Kita harus menyesuaikan waktu. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa. Sholat sunnah sendiri, rukunya subhanarabbiyal azim 5.000 kali. Jadi boleh. Sendiri mah boleh. Jadi imam ya jangan. Aduh, apalagi sholat Jumat kasihan ya. Di ruku kebal amat, woy, mundur semua mundur. Sebaris belakang mundur. Tinggal dia sendiri. Yang lain sholat masing-masing aja lah, udah Jumatnya udah. Nah, itu harus menyesuaikan waktu. Itu batal, dilama-lamain gitu juga batal. Ruku dilamain, sujud dilamain lagi. Mana 2 kali? Ya, sujud pertama 2 jam. Sedangkan sholatnya sholat maghrib. Udah bisa, ada waktunya semua ya. Bukan so hebat, bukan, ada waktunya. Kalau yang mau dilamain sholat sunnah tuh sendiri ya, tahajud, mulai jam 9 habis sholat isya. Udah-udahan jam 3, sujudnya pertama 4 jam, sujud kedua 4 jam, sisanya nggak ketinggalan, nggak kebagian. Nah itu mah harus menyesuaikan ya, jangan sampai yang kayak gitu dipakai di sholat umum, di tempat umum. Baca subhanarabbiyal azim 3.000, ya, ayat-ayat panjang, ya, sholat maghrib baca surat al-baqarah atau keburu isya. Giliran sholat sendiri baca qul a'udzu birabbil nas. Jadi imam bacanya yang panjang-panjang. Giliran sholat sendiri qul huwallahu ahad Allahu akbar. Itu ya. Tolong yang seperti itu dijauhi. Ingat tuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan?